Alhamdulillah, Masya Allah. Hmm. Hati-hati di jalan ya. Ayo ikut saya. Sebentar Pak, kenapa kita nggak bareng sama anak buah Bapak tadi? Kenapa harus misah? Tenang aja, kita ada di pihak yang sama kok. Kamu temannya Rani kan? Kok Bapak bisa tahu? Bakal saya jelasin di mobil. Sekarang ayo kita ke Kedan Coffee. Mobil saya gak jauh dari sini. Siap. Motor kamu ketilang ya, Bud? Iya, Pak. Lagian, udah ada rambu dilarang parkir, masih aja nekat. Kemulung. Buat ngetes aja, Pak. Peraturannya masih berlaku apa enggak? Bisa aja kamu ini. Kok Bapak bisa tahu nama saya? Nama Rani? Bahkan bisa tahu kalau motor saya ditilang. Rani jahat juga ya. Masa nggak pernah ngenalin omnya ke temen-temennya? Oh, anggota BIJI juga. Kan Intel, Om. Masa dikenalin? Oh iya, narsis juga ya saya. By the way, apa semua ini ada hubungannya sama Riko, Om? Riko? Kalau itu, saya belum bisa mastiin. Belum ada bukti yang kuat sampai saat ini. Sabar ya, Ran. Kita semua bakal bantuin kau sebisa kita. Oi, Bud. Coy, si Budi udah datang tuh bareng sama Sophia. Terus sama polisi. Lu kenapa, Ran? Gue terancam dipecat dari tempat kerjaan gue, Bu. Karena tuduhan penyeludupan narkoba. Nani? Dah. Bersambung. Another day. The fuck? Melodi cinta yang gila. Dua sama ini. Penggerebekan sebuah kos di area Jakarta Selatan oleh Jakarta Police Department dan Bureau Intelligence Jakarta Investigation tidak membuahkan hasil apapun. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat satupun bukti bahwa ada indikasi pemakaian narkoba di kos ini. Keadaan kasus narkoba di kota Jakarta memang sudah memasuki masa genting, terutama pada bagian kota Jakarta Selatan. Semenjak tahun 2021, kasus narkoba di kota Jakarta Selatan memiliki lonjakan sebesar 69%, menjadikan kota Jakarta sebagai daerah dengan kasus narkoba terbesar di Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan kota Jakarta yang memiliki penurunan kasus narkoba cukup signifikan, yakni sebesar 50% semenjak tahun 2021. Disusul oleh kota Malang, kota Beruntung, dan kota Yolo yang juga mengalami penurunan. Lantas, bagaimana pendapat pribadi dari masyarakat sekitar kos ini? Mari kita wawancarai beberapa dari mereka. Bagaimana pendapat Ibu soal penggerebekan JPD dan BIJI yang baru saja terjadi? Kalau aku ya, lagi masa arsik lo aku. Kaget lo aku dibuatnya. Soalnya ya, tiba-tiba ada suara tembakan. Katanya biar di dalam kos keluar semua. Cuma kok menurut aku ya, terlalu arogan loh. Kalau misal arsik aku tumpah terus mana? Emang mereka mau ganti bahan-bahannya? Bagaimana pendapat Bapak soal penggerebekan yang baru saja terjadi? Kalau gua sendiri juga kaget sih ya Mbak Ye. Bayangin aja, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba rame bet suara. Kalau ngegerebek ngapa harus malam sih? Kan waktunya orang istirahat ye. Lagi pule, anak kampung sini mah baik-baik semua.
Kagak mungkin pakai narkoba. Apa pendapat Bapak soal penggerebekan yang baru saja terjadi? Saya sih bersyukur ya mbak. Gara-gara kaget, jadi lancar saya beraknya. Astagfirullahaladzim, bocah gemblong. Udah belum makannya? Dasar anak kos. Lapar amat Jor kayaknya. Asli dah, masih gak nyangka kalau tukang bakso langganan gua tuin. Rahasia goblok. Maaf lupa. Tapi asli dah, lu kalau udah keluar dari tempat kerja lu, terus serius di bidang bakso ini, fix jadi kaya Jir. Enak banget resep bakso lu mas. Ya, ada rencana kayak gitu sih. Tapi nanti aja deh. Masih banyak yang harus diurus. By the way, lu kan intel nih mas. Kok ngasih tahu hal kayak gini ke kita? Bukannya nggak boleh? Kalian berdua kan langganan bakso saya. Terus udah saya perhatiin juga dari kalian belum kenal sampai udah bikin band Beyond Dream. Gak pernah neko-neko. Makanya saya percaya. Ya lumayan lah. Kalian bisa jadi mata dan telinga tambahan saya. Paling si Jordan aja nih yang sering buka bokep di HP-nya. Tetap ketahuan Jor, walaupun pakai mode incognito. Jangan disebarin gitu juga dong mas. Ngomong-ngomong, emang di kos kita ada yang ketangkep mas gara-gara pakai narkoba? Sampai ada 2 mobil polisi gitu. Saya sih udah bilang gak ada. Tapi rekan saya gak percaya. Akhirnya tetap digerebek deh. Dan bener aja, false alarm. Terkadang banyak dari anggota kita maksa pingin naik pangkat cepet-cepet. Tapi malah gegabah. Oh, sebaiknya jangan terlalu gegabah sih ya mas. Bener. Jadi intinya Jayakarta sekarang lagi darurat narkoba. Terutama bagian Jayakarta Selatan ini. Kayaknya para bandar itu pindah dari Jakarta ke sini deh. Kalau kalian sampai sentuh barang itu, saya pasti bakal jadi orang kedua yang tahu setelah diri kalian. Emang narkoba yang lagi banyak kesebar ini bentuknya kayak gimana mas? Beberapa barang yang udah kita ringkus, bentuknya sih kayak kristal biasa. Ya metamfetamin pada umumnya lah. Tapi ada satu perbedaan fisik yang mencolok. Kita biasa nyebut barang baru ini dengan julukan black meth. Ya sesuai namanya, narkoba ini warnanya hitam mengkilap. Oh ya, metamfetamin ini gak bisa diendus sama anjing terlatih sekalipun. Makanya pelacakannya juga susah. Walaupun gak semurni metamfetamin biru yang dulu pernah jadi wabah di Amerika, tingkat kefomoan pecandu di sini nih ngebantu peredarannya jadi cepet banget. Kita udah coba kontak CNB, NCID, PDIE, ONCB dan bahkan DEA sekalipun dan nanyain apa mereka pernah lihat metamfetamin jenis ini. Dan mereka bilang enggak. Jadi konklusi kita saat ini, peredaran black meth baru ada di kota-kota besar Indonesia saja, belum sampai ke luar negeri. Mungkin memang tujuan mereka itu targetin pasar lokal aja. Siapa tahu, karena yang pasti kalau hal ini dibiarin, mereka bisa jadi raja narkotika di negeri sendiri. Selain itu, black meth ini masih ada versi superiornya. Namanya liquid black meth. Dan sesuai namanya juga, metamfetamin ini bentuknya cairan hitam. Tapi kayaknya yang ini peredarannya terbatas banget. Kita cuma pernah nemu 1 kali, dan itu pun bekas suntikannya aja. Ya udah, saya lanjut dulu ya. Kalian hati-hati. Jangan lupa kalau ada yang mencurigakan, kabarin saya pakai nomor yang udah saya kasih. Siap.
Lah, Gas! jujur dah. Gua semalam habis Weh, ngerjain mobil. tugas, malah gak tidur sampai jam 4 pagi, Lex. Ngapain aja lo ngocok? Kagak bangsat. Lah, terus ngapain? Overthinking gua sama nasib band kita. Udah dibilangin berkali-kali juga. Kita baru mulai bentar. Proses, Jor, proses. Asal berusaha, manusia itu bisa berkembang. Iya, tahu. Cuma gue masih berharap banget band kecil-kecilan kita ini bisa kayak band The Unholy Frog. Lu tahu sendiri kan, band di Unholy Frog itu tenarnya nggak instan. Nggak cuma 1 atau 2 tahun. Oh iya? Edda. Ih, Bobby. Oh, temannya Budi nih. Malas.
Apa? Oke, dan Shopee. Welcome. Drone anjay. Yoi. Pergi ke kelas. Kampret, gue baru sadar. Ngapa lu? Gua belum ngecekin tugas lagi, Jir. Dah. Aman kok udah, santai. Moga Mas Kuston lupa deh kelasnya di mana. Biar bisa gue cek dulu nanti. Lah iya ya. Kelas kita di ruangan mana dah? Ye, pikun. 301 Jor, lantai 3. Makasih, Ra. Buruan yuk, biar gue masih bisa cek lagi tugasnya nanti dikumpulin di Anjay, kelasnya Pak kampusnya. Zulkifli. Gas. Welcome. Kayak Resident Evil gua.